Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim alamina innaka Hamidum Majid. Hadirin jamaah salat maghrib rahimakumullah, melanjutkan pembahasan kita di kitab Bulughul Maram, dan kita sudah masuk ke pembahasan haji ya. Kemarin kita sudah memulai muqaddimah di dalam bab haji, dan kita menyebutkan bahwa haji secara bahasa adalah al-qasd, maksud berziarah ke Baitil Haram, ke tanah haram atau Ka'bah, li a'malin makhsusatin fi zamanin makhsusatin. Ziarah ke tanah haram, melakukan amalan-amalan yang khusus di waktu yang khusus. Itu pengertian haji. Ya. Apa amalan-amalan khususnya? Nah, ini yang kita kenal kalau di dalam bab fikih namanya rukun. Rukun ya. Rukun itu adalah sebuah bangunan di mana pondasi, di mana bangunan itu dibangun di atasnya. Disebut haji ketika amalan-amalannya itu yang dibangun di atasnya lengkap. Ya. Maka kita kenal dengan, begitu juga dengan umroh. Haji dan umroh secara amalan sama. Secara amalannya sama. Cuman memiliki beberapa perbedaan. Haji disebut juga dengan haji besar, hajjul akbar, dan umroh bisa disebut dengan haji kecil. Kemudian haji hanya bisa dilakukan di bulan 3 bulan. Zulqa'dah, dimulai dari Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Ya, Syawal, di ujung-ujung Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, itu orang sudah bisa memulai ihram haji. Adapun umroh itu di dalam 1 tahun, terserah kapanpun. Sekarang pun kita melakukan umroh tidak jadi masalah. Kalau kita sekarang melakukan haji tidak bisa. Makanya para ulama menyebutkan apa? Amalan-amalan khusus di waktu yang khusus, yang dilakukan di tanah haram, itulah haji. Hadis yang pertama, babu fadlihi wa bayani man furidha alaihi. Pembahasan tentang fadilah haji dan umrah, dan penjelasan tentang orang-orang yang diwajibkan melakukan haji dan umrah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-umratu ila al-umrati kaffaratun lima bainahuma wal hajju al-mabrur laisa lahu jazaa illal jannah. Sesungguhnya antara umrah dengan umrah yang lain itu adalah penggugur dosa. Penggugur dosa. Wal hajj, dan haji
ketika orang itu mendapatkan predikat mabrur, maka tidak ada balasan bagi dia kecuali surga. Hadis ini muttafaq. Ulama sepakat bahwa hadis ini sahih. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian jumhur ulama menyatakan bahwasanya umroh hukumnya sunnah, tidak sampai derajat wajib. Jumhur ulama menyatakan umroh hukumnya sunnah, tidak sampai derajat wajib. Fissanah wahidah miraron, dan boleh dilakukan berkali-kali dalam 1 tahun. Ya, kalau kita banyak duitnya misalkan, bulan ini umroh, bulan depan umroh lagi, bulan depan umroh lagi, tidak jadi masalah. Ya, ini pendapatnya jumhur ulama. Waqalat al-Malikiyah, tapi ulama-ulama di mazhab Imam Malik menyebutkan tukrah fis sanah aktsar min umratin wahidatin. Di dalam 1 tahun itu melakukan lebih dari 1 kata ulama di mazhab Imam Malik. Kenapa? Karena Rasulullah SAW itu melakukan umroh seumur hidupnya cuman 4 kali. Ya, 4 kali. Dan ketika beliau sudah melakukan umroh di tahun ini misalkan, beliau tidak melakukan umroh lagi kecuali di tahun setelahnya. Ya. Maka dalam mazhab Imam Malik, beliau berpendapat bahwa dalam 1 bulan, dalam 1 tahun, sunnahnya 1 kali saja melakukan umroh. Adapun lebih dari itu, maka makruh. Beliau menyebutkan tidak sampai derajat haram. Ya. Dan ini yang kadang-kadang diambil kesempatan oleh TKI biasanya. Ya. Hudai umroh langsung umroh beli, hudai umroh langsung umroh beli. Ngapain? Karena dibayar. Ya. Karena dibayar. Banyak orang-orang Indonesia itu yang malas. Maksudnya itu yang malas untuk nabung, yang malas untuk memperjuangkan lah ganti belah. Ya, lah telepon TKI yang ada di Makkah, tolong gantikan umroh fulan bin fulan, transfer duitnya. 1 kali umroh 1 juta. Ya dah lah, umroh. Habis umroh dapat order beli, umroh beli. Ya. Ada enggak? Ya, memang terjadi seperti itu sekarang. Ya. Makanya Imam Malik menyebutkan bahwa ya, dalam 1 tahun disunahkan melakukan umroh 1 kali saja. Tapi jumhur ulama menyatakan boleh melakukan umroh kapanpun dan berapa kali pun dilakukan dalam 1 tahun tidak jadi masalah, tetap mustahab hukumnya. Sebagian ulama menyatakan bahwasanya umroh itu sama dengan haji, wajib dilakukan sekali seumur hidup. Dengan dalil perkataan Allah Subhanahu wa taala, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Karena haji dan umroh ketika itu digabung dalam 1 perintah. Wa atimmul hajj, lengkapi haji kalian dan lengkapi umroh kalian. Ya. Dan ini ana pernah mendapatkan bahwa pendapat ini salah satunya yang dipegang oleh Imam Al-Bukhari. Bahwasanya beliau menyatakan umroh itu hukumnya wajib. Sekali seumur hidup sama dengan haji. Dan ana lebih condong ke pendapat ini. Kenapa? Karena ketika kita haji, itu otomatis kita bisa melakukan umroh. Ya. Karena kalau kita mampu untuk haji dari segi biaya, dari segi
fisik, otomatis kita bisa melakukan umroh. Maka nanti ada jenis ibadah qiron, melakukan umroh dan haji dengan satu niat, digabung, ya, digabung. Macam kita misalkan sholat tahiyatul masjid itulah dianya, sholat qobliyah subuh itulah dia, sama-sama sunnah kan, sama-sama sunnah tapi dua niat dijadikan satu amalan. Dalam haji disebut dengan haji qiron. Umroh dan haji digabung jadi satu. Ya. Ya. Bisa. Bisa. Ya. Jadi orang yang mampu untuk melaksanakan haji, otomatis dia bisa melakukan ibadah umroh. Maka misalkan seperti ini ya, kayaknya ana ndak mampu lagi untuk melaksanakan ibadah haji. Apalagi dengan peraturan sekarang. Daftar sekarang, berangkatnya 20 tahun setelah itu. Daftar sekarang, berangkatnya 15 tahun setelah itu. Kebanyakan orang tidak sabar. Daripada nunggu lama ya longku umroh bae. Benar gak? Banyak yang menggunakan fikih seperti ini kan. Setelah dia umroh, dia merasa kewajiban haji dia sudah gugur. Ya. Padahal kalau dia ingin melaksanakan haji besar, dia mampu. Bisa untuk umroh dia. Ya. Maka ana sendiri menyebutkan, sabar-sabarlah menyenengok Ka'bah itu. Ka'bah itu bukan untuk dilihat, tetapi untuk melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Maka perjuangkan haji dulu. Paham ya? Perjuangkan haji dulu. Kelak memperjuangkan umrohnya. Kecuali misalkan kita baru taubat lah tuwe misalnya. Zaman muda gelap. Di umur-umur tuwe baru ketingok cahaya-cahaya matahari. Ya. Umur 50 baru nak nabung misalkan. Kemungkinan berangkat umur 70, tidak tahu. Sakit itu sudah banyak, misalkan ya. Maka ketika itu dia ingin melaksanakan umroh. Ketika itu, mumpung badannya itu masih mampu. Kemudian hajinya dia boleh menggantikan oleh orang lain. Tapi kalau kita yang agak-agak muda ini, yang kira-kira kita menabungnya mulai dari sekarang, kemudian berangkatnya 20 tahun lagi misalkan, dan masih mampu, lebih baik itu yang diperjuangkan. Ya. Karena haji itu rukun dan umroh itu sunnah dan wajib, perbedaan pendapatnya. Tapi haji rukun muttafaq, tidak ada perbedaan. Ya. Ini pentingnya mempelajari fikih. Kalau kita tidak mempelajari ini, maka kita akan pakai perasaan ibadah itu. Aku umroh bela. Ada kan yang macam ini? Beribadah dengan perasaan deh, hakenak-kenak. Maka kalau ada yang ingin diperjuangkan, perjuangkan hajinya dulu. Biarlah dekat-dekat nih ada umroh, orang nak umroh berkali-kali silakan. Gitu loh. Tapi perjuangkan yang haji akbarnya. Karena ikut termasuk rukun, dan kalaupun kita melakukan itu, umroh kita bisa lakukan. Ya, umroh kita bisa lakukan. Maka ana sendiri ya, pendapat ana dan yang ana pegang dari guru-guru ana, walaupun di sini ana sebutkan ya, jumhur menyatakan umroh hukumnya sunnah, mustahab. Ya. Tapi ana sendiri berkeyakinan bahwasanya umroh itu wajib. Sama dengan haji, sekali seumur hidup. Dan Rasulullah SAW haji cuma satu kali. Haji Rasulullah itu cuma satu kali. Ya. Dan Rasulullah melakukan haji qiron, menggabungkan antara haji dan umroh. Ya, menggabungkan antara haji dan umroh ketika itu. Maka Allahu alam ya. Apa? Akhlak itu perinciannya dalam perincian. Ya, maksudnya macam mana ya kelak? Ya, yang penting
Lalu ini kita belajar di kulit dulu. Kalaulah masuk praktek, mungkin inilah, ya. Bagaimana prakteknya melakukan haji dan umroh itu berbarengan, itu babnya satu bab itu, ya, satu bab. Maka ini yang berhubungan dengan hukum, ya. Kita lanjut dulu ke hadis selanjutnya. Hadis Aisyah radhiyallahu anha qalat ya Rasulullah ala nisa'i jihad. Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah, apakah perempuan itu wajib berjihad? Jihad di sini apa maksudnya? Jihad perang. Ya. Apakah perempuan itu wajib berjihad ya Rasulullah? Qala na'am, iya. Dia wajib berjihad. Alaihinna jihadun la qitala fihi. Perempuan-perempuan itu wajib berjihad yang tidak ada qital, yang tidak ada pembunuhan, tidak ada pertumpahan darah di dalamnya. Al-hajj wal umrah, yaitu melakukan haji dan juga umrah. Ya, ini jihadnya perempuan. Rawahu Ahmad wa Ibnu Majah wal lafzul lahu. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Sebagian ulama dari mazhab Imam Syafi'i dan juga Imam Ahmad berpendapat bahwa umroh juga wajib hukumnya, termasuk bagi perempuan. Makanya dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i, bagi perempuan yang tidak mempunyai mahram, tengok nih, kenang-kenang ya. Karena nanti kita akan masuk ke hadis selanjutnya, nanti penjelasan bahwa perempuan itu tidak boleh keluar dalam perjalanan melebihi dari 3 hari, kecuali dengan mahramnya. Ada perempuan-perempuan yang mungkin tidak mempunyai mahram, orang tuanya sudah meninggal, ya, mau bersuami tapi tidak datang-datang hilalnya, misalnya, ya dah. Tapi banyak duit dah. Ada yang muncul nih, perempuan banyak duit tapi tidak ada suami, ya dah. Karena suami pun lah agak ngeri dulu, ya, gak kalah nih, pacak kalah saing. Suaminya pemasukan segini, istrinya banyak duit, ya. Jadi perempuan-perempuan yang seperti ini bagaimana? Menurut mazhab Imam Syafi'i, ya, mereka juga wajib melakukan umroh ataupun haji, ya, melakukan haji dan umroh. Dikarenakan Rasulullah SAW menyebutkan jihadnya perempuan itu ya haji dan umroh. Maka ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i juga berpendapat bahwa kalau perempuan itu ingin melakukan haji dan umroh dan mereka tidak mempunyai yang namanya mahram, ya, tidak mempunyai yang namanya mahram, maka mereka boleh keluar dengan syarat bersama mereka itu ada rifqoh. Rifqoh itu teman yang bisa menjadikan keadaan mereka itu aman di perjalanan itu, ya. Keadaan perempuan itu aman dari segala bentuk, dari fitnah, paham ya? Nah ini kira-kira perempuan ini kalau dia pergi haji aman tidak dari fitnah? Ini yang beratnya, bukan aman dari perampok, dari apa yang lain itu. Aman tidak kira-kira dia ini dari fitnah? Ini yang paling berat, ya. Karena yang paling besar fitnahnya adalah fitnah perempuan. Ya. Dan anak pernah mendapatkan petugas-petugas haji itu pernah bercerita kepada anak, ya, ketika itu. Ada petugas perempuan, petugas dari Indonesia perempuan. Ya, petugas itu kan 2 bulan. Ya. Kami pun mahasiswa 2 bulan ketika itu di sana. Meninggalkan suaminya. Ya. Jarang kontak dengan suaminya. Dia malah kontak dengan laki-laki yang ada di sekitar situ. APG yang kejeler-kejeler itu. Ya, kita
ini Beh. Maksudnya kita sebutkan salah satu fitnah yang real yang terjadi maksud aku tuh. Ya. Maka yang terjadi apa? Tidak pernah berhubungan kontak dengan suaminya yang ada di Indonesia. Petugas yang laki-lakinya juga seperti itu. Dekat dengan petugas yang perempuan. Ya. Ketika pulang ke Indonesia menceraikan pasangannya masing-masing. Nauzubillah kan? Ini salah satu bentuk fitnah. Gitu loh. Bentuk fitnah itu salah satunya seperti ini. Kira-kira aman enggak perempuan itu ketika dia keluar dengan sendiri? Walaupun bersama dia itu ada teman. Gitu loh. Maka kalau misalkan umurnya yang agak-agak ala kerut, yang ditinggal tuh udah nuwe-nuwe gile, nafsu. Tapi mungkin cici memang nuwe-nuwe nih mungkin cici ini. Ya. Dia agak-agak kerut pun didempul dia nuwe dempul. Ya. Aku lah nuwe-nuwe cik gini. Bigincu memang hanga jomira nongkrong pula di kafe-kafe dekat laut. La haula wala quwata illa billah. Ya, cahakit mate bagus ke cahakit nih kok. Ya. Kalau perempuan-perempuan yang istilahnya tidak memiliki fitnah sama sekali dan dia tidak memiliki mahram, Allahu alam ya. Ana merojihkan pendapat ini. Memperbolehkannya untuk melakukan haji ataupun umroh dan ketika itu dia bersama rifqah. Ada teman. Ya. Yang bisa diajak untuk melakukan haji dan umroh. Dalam mazhab Imam Ahmad tidak boleh. Tidak boleh. Ya. Dikarenakan apa? Dikarenakan ada seorang laki-laki ketika itu ditulis Rasulullah SAW bahwasanya laki-laki ini wajib melakukan jihad. Maka kemudian laki-laki ini berkata kepada Rasulullah, sesungguhnya istriku sedang melakukan ibadah haji. Maka Rasulullah SAW dihapus nama sahabat ini dan disuruh untuk menemani istrinya yang sedang melakukan haji. Ya. Imam Ahmad bahwa perempuan tidak boleh melakukan haji sendiri. Dia harus bersama mahram. Ya. Maka di sini jihad bagi kaum perempuan adalah melakukan haji dan umroh. Dan di sini kita juga belajar bahwasanya Allah itu maha adil. Membagi pahala antara laki-laki dan perempuan. Makanya Allah itu kan menyebutkan. Ya, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi perempuan. Ya. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Walaupun kadang-kadang Allah itu memberi kelebihan di antara mereka. Ya. Walaupun laki-laki pemimpin bagi perempuan, ada kadang-kadang suatu ketika perempuan itu memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh laki-laki. Ya. Jadi jangan kita salahkan ayatnya karena memang Allah itu memberi kelebihan di antara satu dengan yang lainnya. Tapi secara umum, ya, secara umum laki-laki itu adalah pemimpin bagi seorang perempuan. Maka anak pernah ketika itu ditanya oleh orang Somalia ketika itu. Ya. Kenapa? Indonesia ini sudah kehabisan orang laki tadi. Ngapa? Karena yang memimpin perempuan. Labis orang laki berarti. Ketika itu anak dikasih tahu orang Somalia, ikatnya harus jadi perempuan baik tadi. Karena labis orang laki. Ya, itu. Maka Allah itu maha adil dalam memberikan pahala. Entah itu bagi laki-laki ataupun bagi perempuan. Ya. Dan di sini Allah menyebutkan bahwa jihad bagi perempuan itu adalah melakukan haji juga termasuk jihad bagi perempuan. Ada selanjutnya. Jabir
dari Jabir radhiyallahu anhuma qala ata Nabi sallallahu alaihi wasallam a'rabiyyun. Seorang A'rab, orang Arab datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, akhbirni anil umrah. Kasih tahu aku ya Rasulullah tentang umrah. Awajibatun hiya, apakah dia wajib? Qala la. Lihat Rasulullah menyebutkan tidak. Qala la. Wa anta tamir khairun laka. Dan kalau engkau melakukan umrah maka baik bagimu. Ya. Baik bagimu. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad wa Tirmizi wa rajih waqfahu. Lihat. Imam Tirmizi menyebutkan hadis ini mauquf. Mauquf itu apa? Mauquf artinya tidak sampai kepada Rasulullah dan hanya sampai kepada sahabat Jabir. Ya. Sampai kepada sahabat Jabir. Wa akhrajahu Ibnu Adi min wajhin akhar dhaifun. Dan ada hadis yang lain dengan sanad yang lain tetapi jalurnya lemah. Ya. Makanya kadang-kadang ahli fikih dia bersandar dengan hadis lemah dalam menentukan hukum fikih. Bahkan Imam Ahmad itu menyebutkan hadis lemah itu lebih afdol daripada pemikiran pribadi. Benar kayak gini? Aku nanya pendapat nih, pendapat Ahmad yang gue pakai, tapi ada hadis lemah yang dia dapat aku nih. Ya, ada hadis lemah nih. Lebih mengutamakan hadis lemah atau pendapat Ahmad kira-kira. Maka kata Imam Ahmad itu macam itu. Ya. Karena apa? Karena para perawi itu selemah-lemahnya mereka, ilmu mereka itu ada di kepala. Menilmu kita ini di kitab. Ya? Maka kita harus mempelajari jenis-jenis hadis dhaif. Hadis yang sama sekali tidak boleh untuk dipakai maudhu. Yang memang dipalsukan, hadisnya ada tapi dibuat-buat. Nah itu yang memang tidak boleh untuk dipakai. Tapi kalau hadis yang jalur sanadnya banyak dengan makna yang mirip-mirip, ya, dengan makna yang mirip, walaupun jalur sanadnya lemah, maka dia bisa untuk diangkat. Ya, maka Imam Tirmizi pun pernah menyebutkan hadis hasanun sahih. Kenapa hasan? Karena kadang-kadang jalur periwayatannya itu agak-agak lemah. Tapi ada jalur periwayatan yang sahih. Ya. Maka seperti hadis ini yang di depan kita sekarang, sebagian ulama menyebutkan hadis ini mauquf, tidak sampai kepada Rasulullah SAW. Maka perbedaan antara ulama apa? Antara wajib dan sunnah di sini kan. Tapi tidak ada yang dari mereka ini menyebutkan umroh itu hukumnya makruh atau udah usah sama sekali. Tidak deh. Perbedaan mereka itu cuman wajib ataupun sunnah. Dekat kan perbedaannya. Sebabkan sandaran hadis yang berbeda. Kesimpulan terhadap hadis tersebut. Ya. Jadi kalau kita menilai dari hadis ini, ya, bahwasanya umroh itu tidak wajib, tetapi sunnah saja. Qala al-wazir ajma'u ala anna al-hajj wal umrah la yajibani fil umr illa maratan wahidatan. Tapi mereka semua sepakat, kalaupun wajib tidak wajib setiap tahun. Ya. Kalau haji kan dia mempunyai waktu khusus. Kalau umroh kapanpun. Nah sekarang mereka semua sepakat, kalaupun wajib haji ataupun umroh itu tidak wajib kecuali sekali seumur hidup. Nah ini semua sepakat. Ya. Jadi kalau ada pendapat yang menyebutkan bahwa banyak duitnya haji berkali-kali pun tetap wajib. Oh tidak dibaca. Gitu ya. Tidak bisa. Walaupun duitnya banyak, sebanyak-banyaknya duit, haji itu tetap wajib sekali seumur hidup. Setelahnya sunnah. Ya, setelahnya hukumnya sunnah. Gitu loh. Mar'a fi zalika karrijal. Nah lihat. Beliau juga menyebutkan maka dalam hal ini perempuan juga sama dengan laki-laki. Haknya, kewajibannya itu sama. Ya.
Wa anna syara'itul wujud fi haqqiha karrajul, dan syarat-syarat perempuan untuk melakukan haji ataupun umroh sama seperti laki-laki. Ya, kecuali nanti fitnah atau tidaknya. Gitu loh ya. Dari Anas bin Malik qala qila ya Rasulullah, hadis selanjutnya, ma as-sabilu az-zad wa ar-rajilah. Rawahu ad-Darul Qutni wa sahhahahu al-Hakim wa rajih irsaluhu wa akhrajahu Tirmidzi min hadis Ibnu Umar aidan wa fi isnadihi dha'f. Kita sambil belajar mustalah hadis ya. Apa yang maksud dari perkataan-perkataan ulama tentang hadis ini. Anas bin Malik ini kan pembantunya Rasulullah SAW. Beliau perawi hadis terbanyak nomor 2 setelah Abu Hurairah. Jadi kalau kita dengar namanya Anas bin Malik, nah itu perawi terbanyak setelah Abu Hurairah. Ya, perawi terbanyak setelah Abu Hurairah. Dia pernah berkata, ada seseorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah SAW, apa maksud manistata'a ilaihi sabila? Apa maksud mampu untuk melakukannya? Paham ya? Sabil di situ perjalanan. Seseorang itu disebut mampu untuk melakukan haji dan umroh, itu apa maksudnya? Ya. Maka di sini beliau menjawab az-zat. Zat adalah at-ta'am, az-zaid alama yahtaju ilaihi fi waqtin hadir. Mempunyai kelebihan harta. Ya, dia mempunyai kelebihan harta. Warrahilah. Warrahilah artinya apa namanya? Alat untuk bersafar. Dia mampu berjalan ataupun unta. Kalau zaman Rasulullah SAW pakai unta. Ar-rahilahnya itu pakai unta. Gitu loh. Kalau dia mempunyai 2 ini, maka dia sudah dikategorikan mampu untuk melakukan haji dan umroh. Ya. Kelebihan makanan, iya dia. Dia punya kendaraan, iya dia. Di zaman Rasulullah, karena hajinya dari Madinah. Benar kan? Dari Madinah hajinya. Ya. Ada pernah seseorang dari Yaman ketika itu ingin melakukan haji. Tapi dia tidak menggunakan kendaraan, dia jalan kaki. Ditegur, naik. Kata Rasulullah SAW. Ditegur, disuruh naik. Jangan jalan kaki. Ya, jalan kaki ke Mekah, subhanallah. Ya, pergi dari Yaman. Disuruh naik di atas kendaraan. Apa kendaraannya itu tadi? Unta, kuda, yang bisa membawa kita untuk melakukan haji dan umroh. Adapun sekarang maka diperluas. Nah, ini yang disebut dengan dalil qiyas. Itu ya, dalil qiyas. Rasulullah SAW melakukan haji menggunakan unta. Kita boleh tidak menggunakan selain unta? Boleh, qiyas dalilnya. Ya. Maka kalau kita pakai unta dari sini, kacau. Unta ada deh, paca-paca ada deh, wajib haji ujung-ujungnya. Ya. Tapi dikiaskan kendaraan kita sekarang apa? Pesawat misalkan, boleh. Apapun wasilahnya untuk melakukan ibadah itu, maka boleh untuk dilakukan. Gitu loh ya. Jadi seperti itu. Tapi Imam Darul Qutni menyebutkan hadis ini mursal. Mursal itu adalah seorang tabi'in. Dia menyebutkan langsung dari Rasulullah SAW. Jadi dikuteng. Ya, paham enggak? Mursal. Jadi sanadnya itu putus. Ketika itu seorang tabi'in langsung menyebutkan perkataan Rasulullah SAW. Enggak dia pakai tabi'in lagi. Tabi'innya hilang. Maka kita pun macam itu misalkan. Kita berguru nih. Berguru dengan fulan. Ya.
kemudian kita tidak nyebut nama guru kita langsung loncat ke atas. Nah ini gelem ngakel nih berarti. Dia enggak nyebut nama guru dia. Itulah ya. Ini salah satu bentuk hadis-hadis yang lemah. Imam Tirmidzi pernah mengeluarkan hadis ini juga, pernah meriwayatkan hadis ini juga dari Ibnu Umar. Ya. Tapi sanadnya juga lemah. Ya, sanadnya juga lemah. Tapi secara secara konteks fikih mampu disebut mampu, dikategorikan mampu untuk melakukan ibadah haji adalah ketika dia mempunyai harta intinya. Ketika dia mempunyai harta yang lebih. Harta di mana ketika dia menggunakan harta itu dia tidak kelaparan. Dan kelaparannya itu tidak membuat dia mati. Tidak membahayakan dirinya. Paham ya? Jangan hanya ingin dia melakukan haji dia sampai itu tidak boleh juga. Gitu loh. Sehingga membahayakan dirinya, ujung-ujungnya apa? Duit ada, kesehatan dia boleh ada. Ya. Maka harta yang lebih. Gitu loh. Yang melebihi kebutuhan pokoknya. Tahu kebutuhan pokok ya? Kebutuhan pokok itu kalau sudah terpenuhi sudah. Ya. Utuh, mobil, itu bukan pokok itu. Jangan dimasukkan ke kebutuhan pokok. Gitu loh. Ya. Jadi kalau kebutuhan pokoknya sudah terpenuhi dan dia memiliki yang lebih, gunakan itu untuk melakukan haji ataupun umroh. Dan kalau dia mempunyai harta masih ada syarat kedua, fisik, badannya sehat atau tidak. Gitu loh. Kalau dia tidak kuat lagi, maka jangan dipaksakan. Karena memang ibadah haji ini berat. Ya. Makanya Ana sering mengatakan bahwa ibadah haji itu harus badan macam nih sekarang, macam kita sekarang itu. Ya. Ana sendiri merasakan berat. Apalagi oranglah tuwe, lebih kali beratnya. Ya. Apalagi orang yang lah tuwe, lebih kali beratnya. Dan kalau orang sudah tidak mampu lagi, jangan dikirim. Jangan dikirim melakukan haji. Ini yang kadang-kadang fikih kita ini kurang di situ. Kadang-kadang yang diantar ke hana itu tidak tahu kayak ngapain. Di sini ke hurung, ke hana di hurung, ke itu ke hurung. Gitu loh. Dia tidak mampu lagi untuk melakukan apa-apa. Melempar jumroh, nitip kelakkan kawan. Dia memang hanya numpang duduk di Arafah, habis di Arafah langsung. Habis itu. Kemana-mana di atas kursi roda. Baring, zikir pun edah oke. Kadang-kadang. Ya. Kebayang enggak? Jamaah haji kita itu, apalagi bagian kesehatan ya. Bagian kesehatan tahu data. Aku dulu data, aku cuma ngapal angkatan aku be. Meninggal dalam satu kali perjalanan haji paling kecet ini itu kepala 300 ke atas, paling kecet itu ya, paling kecet itu 300 ke atas dengan kuota kita itu 168.000, paling kecet yang meninggal itu 350, bahkan lebih dari 500 itu sering sekali ya. Kalau sampai 500 orang meninggal, banyak yang dikorbankan. Petugas kesehatan. Dia kadang-kadang ibadah haji itu cuman hanya ngambil yang wajib saja. Habis itu ngurus orang sakit. Petugas kesehatan itu. Ya. Yang macam-macam kami ini misalkan petugas mahasiswa. Ya, sholat Jumat datang jemaah haji. Pakai yang tua-tua enak diurus itu. Sholat Jumat atau ngurus orang tua ini kira-kira. Ya. Diperlukan apa itu? Diperlukan fikih di situ. Ya. Maka kebanyakan kita itu kalau tidak beribadah dengan jalurnya, dengan ilmunya, maka nilai ibadah kita pun akan berkurang. Kalau kita lah tuwe beribadahnya, efektif enggak? Tidak efektif. Ya. Tidak deh efektif. Ujung-ujungnya kita merepotkan orang. Gitu loh ya. Tapi kalau misalkan kita baru tahu, tidak tahu apa lah. Qadarullah. Semoga Allah itu menghapus apa-apa yang telah lalu. Ya. Karena Rasulullah SAW itu menyebutkan al-islamu yamhu ma qablaha. Sungguhnya orang ketika dia belajar Islam, dia masuk ke dalam Islam, setua apapun dia,
sejelek-jelek apapun dia, maka dia itu akan menghapus apa yang di belakangnya. Gitu ya. Mungkin dengan kita belajar di sini bisa jadi menghapus apa yang sebelum-sebelum, yang tidak ada niat sebelum, ya kita perbaiki lagi. Ya, semoga Allah menghapus apa-apa yang menjadi kesalahan-kesalahan kita di masa yang lalu. Allahu a'lam. Kita belum masuk ke prakteknya ya. Kita baru masuk ke muqaddimah dulu. Sabar dulu. Ya. Kalau praktek aku pakai papan tulis. Ya, praktek aku pakai papan tulis secara ringkas. Jadi insya Allah paham. Karena berat melakukan pembahasan ibadah umroh ataupun haji itu agak berat. Ngapain agak berat? Karena kita belum ada ningo. Kemudian kadang-kadang orang itu tidak faham dengan istilah yang aku pakai. Istilah-istilah fikih yang aku pakai itu kadang-kadang tidak ada paham. Itu yang membuat agak berat. Tahlul, apa tahlul? Misalkan, sa'i, apa sa'i? Gitu loh ya. Karena tidak ada paham. Istilah-istilah itu membuat pembahasan haji dan umroh ini sulit. Gitu loh. Tapi kalau kita sudah paham istilah-istilahnya, apa-apa yang harus dikerjakan, mana yang menjadi rukunnya, mana yang menjadi sunnahnya, itu insya Allah mempermudah kita. Maka itulah pintu masuk kita dalam melakukan ibadah adalah bab fikih. Kalau ku ambil hadis hajinya, aku yakin tidak paham. Ya, aku yakin tidak paham. Jadi seperti itu. Sampai sini, insya Allah kita lanjut di pertemuan yang selanjutnya. Minggu ini belum kan? Ya. Besok tahsin malam Ahad, insya Allah kita lanjut dengan tanya jawab. Ya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.